Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan kita di Podcast Ospekta. Nah, Kak Nabil, di episode kali ini kita bakalan bawain tema apa sih? Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebawain tentang pentingnya kesehatan mental pada remaja. Wah, pastinya bakal seru banget nih. Nah, tapi yang gak kalah seru, kali ini kita udah bersama dengan guest star kita, yaitu Pak Ilham. Jadi guys, Pak Ilham ini adalah guru BK kita yang paling muda nih di antara guru-guru BK yang lainnya. Makanya kita tertarik buat ngundang Pak Ilham ke podcast kita kali ini. Oke, sapa dulu dong Pak Ilham. Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Oke. Wah, kita udah sama Pak Ilham nih. Pak Ilham boleh dong kenalin dirinya? Kenalan ya? Ya udah deh. Nama saya Ilham, tinggi saya 192 cm. Mental health saya alhamdulillah sih. Oh, sehat. Alhamdulillah. Udah ya, jangan serius-serius ya. Oh iya, kita santai aja nih Pak, santai aja Pak. aja nih. Nggak usah tegang-tegang. Oke, enggak. Nah, ngomong-ngomong soal mental health ya, sekarang ini kan lagi happening banget tentang kesehatan mental karena bullying atau bisa jadi karena masalah-masalah lainnya yang dihadapin sama remaja-remaja kayak kita gini nih, seumuran SMA gitu gak sih? Nah, menurut Bapak sebenarnya arti kesehatan mental dan pentingnya untuk remaja-remaja seperti kita ini apa sih Pak? Iya, jadi ibarat mesin ya, manusia itu kalau badan itu hardware-nya, nah kesehatan mental ini termasuk ke software-nya. Kalau hardware-nya oke, software-nya bermasalah, kira-kira komputer jalan nggak? Enggak. Itu biologic itulah ya kira-kira. Nah, pentingnya apa? Yaitu tadi untuk menggerakkan fisik, orang butuh nih psikologis yang sehat. Nggak mungkin dong kalian sekolah mikir masalah, udah di rumah masalah, di lingkungan masalah. Nah, kira-kira fokus belajar nggak? Enggak kan? Enggak. Nah, apple to apple-nya kira-kira gitu, biar teman-teman yang notabene Gen Z dan Gen Alpha kekinian ini pada ngerti dah. Oke. Nah, berarti tuh emang kesehatan mental sangat-sangat penting ya untuk kita sekarang. Apalagi kita kan remaja ini sekolah juga. Kita di sekolah itu belajar, menggunakan fungsi otak juga. Lalu kalau kita terdapat masalah yang ada dari diri kita juga seperti kerja terus-terusan seperti robot ya Pak ya. Itu nggak bisa dipaksa terus-terusan kerja, nantinya pasti akan ada masanya dia rusak gitu ya Pak. Betul. Iya. Betul. Terus gimana sih Pak jadinya cara supaya kita tetap bisa nih ngelakuin keseharian kita dengan keseharian kita, misal kegiatan yang banyak gitu, tapi kita tetap bisa nih merawat kesehatan mental kita sendiri nih Pak. Contohnya kayak saya gini nih Pak, saya kan lagi pusing banget nih, kayak aduh capek banget, udah mana tugas banyak, mana minggu ini lagi pekan ulangan lagi, terus urusan OSIS juga banyak, tapi itu jadi saya kayak aduh capek banget, kayak pengen ada salah satu yang diudahin tapi nggak bisa gitu. Kayak gimana ya caranya supaya saya bisa kembali lagi nih semangatnya nih? Gampang ya. Jadi sumber tenaga dari manusia itu selain mental yang prima, itu kalau boleh saya pinjem peribahasa, do what we love and love what we do. Sederhananya. Ya. Jadi dari konsep tadi itu melahirkan satu motivasi. Kalau Nabil nih misal capek, pusing karena sesuatu, ada masalah, Nabil harus ingat tujuan awal. Misal capek OSIS tadi kan sempat disebutin. Nabil harus ingat tuh, kenapa Nabil dulu daftar OSIS. Apakah alasan itu masih sama atau mulai berganti ini karena sesuatu. Nah, kalau ternyata mulai berganti, nah ini yang jadi bisa jadi trigger dari belum mental issue ya namanya ya. Ada istilah burnout gitu. Burnout itu baru sebatas capek batin gitu, tapi dia belum kena mental issue-nya gitu. Nah, dari burnout ini kalau nggak ditanggulangi dia jadi stres yang ditumpuk, jadilah dia kesehatan mentalnya nanti terganggu, entah dia kena mental issue apa gitu dari capek yang tidak tertanggulangi tadi gitu. Wah bener sih, saya jadi
oh iya, saya jadi ngerasa nih kayak alasan saya buat ngelakuin semua kegiatan saya yang padat kali ini. Mungkin juga saya bisa ngatur lagi supaya bisa tertata lagi ya semuanya gitu ya Pak. Kurang lebih gitu ya. Jadi balik lagi ke konsep tadi, ketika kamu tidak menikmati apa yang kamu lakukan saat ini, berarti ada yang salah. Dan jangan kamu paksakan gitu. Kalau dipaksakan terus-menerus, ibarat mesin nih, dia nggak sesuai porsi atau fungsinya, tapi dipaksa kerja sesuai apa yang bosnya mau aja, kira-kira rusak nggak? Nah, rusak kan, sama aja kayak manusia. Kalau dia dipaksa nih, paksa nerima sesuatu yang nggak dia suka, lama-lama dia gila pasti. Bener banget. Bener. Sama ini sih Pak, kan saya nih bentar lagi udah mau kelas 12 dan udah siap buat ngejar PTN. Saya takutnya nih pas mau ngejar PTN saya jadi stres atau gimana gitu Pak. Nah itu gimana ya Pak kira-kira? Nah, penanggulangan stres ini dalam bahasa psikologi namanya coping stress. Coping stress orang beda-beda ya. Mungkin untuk seseorang yang pinter nyanyi kayak Cantika Yuen misal. Yes. Coping stressnya ketika dia mandi sambil nyanyi teriak-teriak, wah setelah itu dia happy lagi ya. Ada juga orang yang coping stressnya olahraga gitu. Jadi untuk mencari painkiller untuk melepaskan rasa sakit itu dia harus olahraga dulu gitu. Baru setelah itu setelah olahraga dia capek bisa tidur nyenyak, paginya fresh. Atau ada juga yang lagi ngetren sekarang nih mancing misal. Iya, ngelamun gitu ya, Iya, ngopi. ngelamun gitu sambil menikmati ombak sepoi-sepoi gitu. Iya benar. Gitu. Nah, Nabil silakan ya bertanya ke diri sendiri. Coping stress saya itu apa sih? Apakah main game ya, atau ngumpul sama temen, atau sekedar duduk nonton film berjam-jam, nonton Netflix, itu termasuk coping stress gitu. Berarti emang coping stress tuh perlu banget ya Pak untuk Sangat perlu. Iya, untuk kesehatan mental kita agar kita juga tidak menumpuk sesuatu biar nggak jadi beban, biar nggak stres gitu ya Pak Ilham ya. Betul sekali, Cantika Yuen. Kalau untuk mengangkat tema ya Pak ya, kan kita kan membahas tentang kesehatan mental. Nah, saya ingin membahas tentang ini sebetulnya di sekolah-sekolah pasti banyak sekali yang mengalami ya Bapak. Tentang bullying Pak, itu bagaimana ya Pak cara mengatasinya kalau ada seorang anak nih Pak, itu dia mengalami tindak bullying Pak. Jadi mendapatkan tindakan bullying dari temannya, lalu dia jadi stres gitu. Jadi bagaimana nih Pak tipsnya kalau misalnya kita mendapat bullying ini, cara yang paling tepat itu bagaimana Pak? Atau kita lapor ke guru atau bagaimana nih Pak? Oh, berarti dari sudut pandang siswa ya? Iya, dari sudut pandang siswa. Ketika kamu mampu merasa untuk jadi teman ceritanya misal, kuatkan korbannya dulu ya. Karena mental korban ini benar-benar bisa hancur sih karena bullying itu. Tapi kalau kamu merasa kamu tidak dalam kapasitas itu atau kamu nggak punya keahlian untuk mendengarkan bahkan mencari solusi yang terbaik, cari bantuan yang tepat, nggak ada salahnya. Salah satunya itu tadi, mungkin lapor guru. Guru pun juga cari yang menurut kamu benar-benar dia aware, ngerti masalah ini. Ya nggak bisa, kadang kita lapor pun ya mohon maaf, ada guru yang malah justru memperburuk keadaan dalam tanda kutip ya, karena dia nggak ngerti ilmunya gitu. Ya, itu sedikit saran sih untuk para siswa di luar sana. Gitu. Berarti kalau para pendengar kita ini pernah merasakan yang namanya pembulian, jangan takut untuk berani mengungkapkan apa yang sebenarnya kalian rasakan. Jangan pernah takut untuk cerita ke orang lain. Jangan pernah takut kalau kalian sendirian. Ingat, masih banyak sekali yang peduli dengan kalian. Tapi Pak, penyakit mental tuh nular nggak sih Pak? Apakah penyakit mental menular? Kalau jawaban saya iya, karena ada kasus sering terjadi seperti ini. Ada orang tua nih, ya, tahu NPD nggak kalian? Apa tuh Pak? Narcissistic Personal Disorder. Jadi dia ini harus jadi yang nomor satu gitu. Dan ketika
ada orang yang melebihi dia nggak suka tuh. Iya. Termasuk salah satu cirinya yaitu tadi dia suka jadi pusat perhatian, terus dia suka gaslighting, playing victim, pokoknya dia harus jadi star di situ, harus bersinar, nggak boleh ada yang lebih dari dia. Nah itu NPD. Satu kasus gini, ada orang tua NPD nih, secara tidak langsung karena dia pengidap NPD, akhirnya mau nggak mau pola asuh yang dia berikan pun ada tuh sedikit unsur-unsur NPD gitu. Ketika dia marahin anaknya misal, atau ketika dia berinteraksi dengan keluarganya misal. Nah ternyata ini menular gitu, atau menurun ke si anak ini. Mau nggak mau si anak ini meniru gitu. Sama halnya ketika in case ada seorang guru misal. Seorang guru ini punya apa ya istilahnya disorder lain lah, let's say anxiety disorder gitu. Karena saking cemasnya dia pada sesuatu, jadi ketika dia mengajar, kira-kira mungkin nggak menurut teman-teman kecemasan itu ikut terbawa bahkan terdoktrin ke salah satu muridnya, walaupun kita ngomong nggak semuanya ya gitu. Yeah. Sangat mungkin kan? Yeah, Nah, mungkin. biologik gitulah kira-kira. Jadi apakah penyakit mental menular? Menurut saya iya, sangat menular gitu. Jadi kalau ada orang bilang selektiflah dalam bergaul, itu betul, salah satunya untuk itu. Ketika kita memilih teman yang sehat secara mental, otomatis dia akan menjaga mental kita. Ketika mental kita down, dia bisa jadi tempat cerita minimal, atau ya sekedar good listener lah buat kita. Bukan malah yang ya itu tadi membawa penyakit mentalnya dia ketika kita sedang butuh dukungan moral misal di titik terendah. Wow, berarti kita harus punya pendirian ya Pak di diri kita masing-masing. Oh iya, harus. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, kasus tentang kesehatan mental yang paling sering terjadi yang Bapak tanganin itu apa aja sih Pak? Pada remaja. Iya, pada remaja. Pada remaja adalah kepribadian ambang. Wah, Ada Pak kepribadian ambang. apa tuh artinya Pak? Jadi bahasa psikologinya itu BPD, borderline personality disorder. Kurang lebihnya gini. Misal Cantika Yuen ini punya pacar nih, misal ya. Punya pacar. Di satu sisi pacarnya ini bisa yang sayang banget sampai ngebucin dah bahasa kamu ya. Tapi ketika Cantika Yuen ikut kegiatan OSIS misal, ketemu sama temen cowoknya, nah dia bisa jadi marah besar tuh, marahnya yang sampai ngata-ngatain, bahkan mungkin nauzubillahnya sampai main fisik gitu. Tapi di satu tempo yang sama, masih dalam waktu yang berdekatan, tiba-tiba dia bisa sujud-sujud tuh sampai minta maaf ya, nangis-nangis ini itu. Nah ini yang bahaya gitu, dan sering terjadi di remaja kebanyakan gitu. Karena mereka merasa mereka ikut bertanggung jawab pada kesehatan mental orang lain gitu, yang sebenarnya itu toksik buat dia gitu. Akhirnya kan si korban jadi merasa punya tanggung jawab, padahal seharusnya yang butuh ditolong itu bukan si pelakunya tapi si korbannya dulu gitu. Nah akhirnya menularlah itu, yang tadinya dia pikirannya baik-baik saja jadi punya irrational belief ya, atau pikiran-pikiran irasional tertentu. Salah satunya tadi jalan pikirannya mulai nggak bener. Nah itu yang saya bilang di awal, kalau penyakit mental ini berbahaya dan bisa menular sebenarnya gitu, berdampak lah minimal. Berarti jadinya korban nih seperti di gaslighting gitu ya Pak? Nah kurang lebih kayak gitu konsepnya. Kompor gas. Kompor gas, iya tuh. Jadinya korban juga merasa takut, korban juga ingin lepas juga takut, karena nanti takutnya si pelaku ini melakukan hal yang sama kepada dia, seperti bermain fisik atau akan dimarah-marahi. Kurang lebih seperti itu ya Pak? Benar sekali gitu. Nah remaja kan edukasinya agak kurang juga. Kadang mereka hanya baca di Google misal. Nah baca di Google pun ini juga ada fenomenanya sekarang, namanya self diagnose gitu. Oh iya. Jadi ketika dia hanya merasakan dia udah naik kelas misal dari kelas 10 ke kelas 11, dia merasa nggak nyaman nih di kelas 11. Tapi rasa nggak nyaman itu hanya berlangsung sebentar lah. Nah dia browsing tuh ya, ini saya kenapa sih gitu. Itu bahaya juga self diagnose ketika tidak didampingi atau dibarengi dengan konsultasi sama ahlinya. Nah disitulah peran guru BK masuk sebenarnya, untuk menjaga
supaya pemahaman-pemahaman anak ini sehat gitu. Berdaya, tidak hanya sehat tapi juga berdaya. Apa yang dimaksud berdaya? Dia mampu. Oh, ternyata yang saya alami ini masih normal, masih wajar. Oh, ternyata yang saya alami ini sudah tidak normal dan saya harus lepas dari dia, misal ketika punya teman atau pasangan yang toksik. Nah, di situ. Ya, jadi perlunya peran guru BK ini dalam menjaga mental health itu sendiri sangat vital lah kalau saya bilang di situ. Tapi bener banget sih Pak, karena sekarang nih banyak banget yang self diagnose ya Pak. Karena saya juga ngalamin sendiri Pak. Saya misalnya lagi sakit kepala nih Pak. Terus saya search nih sakit kepala, terus misalnya nyeri punggung, terus pas keluar serem-serem ya? Iya, fakultas jadi sendiri. saya jadi takut juga Pak. Ini kenapa bisa Makin cemas nggak? Iya, malah makin cemas Bapak. Makin kepikiran kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi macamnya awal dari cara kita menjaga kesehatan mental itu sebenarnya caranya macam-macam gitu. Itu kenapa pendampingan ahli sangat perlu, ya, sangat perlu. Jadi supaya kita juga punya wawasan yang benar, nggak sekedar tahu dari Google, ya. Balik lagi remaja sekarang, ya, karena mudahnya informasi, teknologi. Pernah nggak ini dari teman-teman nih, coba saya tanya. Jadi saya yang nanya kan malah. Ya, pernah nggak? Suatu ketika di jam yang harusnya kalian tidur, justru kalian pakai untuk scroll sosial media, terus tiba-tiba kamu nge-compare hidup kamu sama orang lain, betapa bahagianya teman gua, sedangkan hidup gua gini-gini aja, sampai akhirnya overthinking, jatuhlah insomnia, paginya jadi yang harusnya fit, kalian lemes dan lain-lain. Pernah nggak? Sering ya? Sering. Coba saya tanya, berapa banyak orang yang ngerti soal ini atau bahkan peka kalau kalian lagi nggak kenapa-napa? Gitu. Berapa banyak coba yang ngerti soal itu tadi? Wah, lagi overthinking nih bocah. Nggak banyak kan? Iya, Mungkin 1-2 kan? Bahkan kadang orang tua aja belum tentu ngerti. Ah. Nah, karena apa? Ya, karena mereka nggak punya ilmunya itu tadi. Ya, kembali lagi, itulah peran guru BK di sekolah. Bukan untuk menjaring bocah nakal, kita bina, lebih dari itu. Ya, apalagi di era milenial seperti sekarang. Ya. Jadi kenapa kalau Pak Ilham pribadi itu lebih senang deket dengan murid, karena dari mata murid itu sudah kelihatan. Oh, dia ini sedang guru yang baik yang mana? Nah, lagi overthinking nih gara-gara kebanyakan main sosmed nih, ya. Lagi overthinking. Atau kalau ada murid cerita, Pak, saya insomnia, Pak, semalam tidur jam 2 pagi gitu. Satu yang saya tanya, ya, kamu habis lihat apa? Atau kamu habis ngalamin apa? Yang lebih sering sosmed itu didesain untuk menampilkan hal-hal yang baik. Ketika hidup kita tidak baik-baik saja, kita otomatis akan nge-compare dong di situ. Nah, compare inilah yang justru tidak menambah semangat kita, justru menurunkan. Ini yang bahaya, ngedown jadinya. Gitu. Dan kalau kamu sudah benar-benar drowning, artinya kehabisan tenaga, kamu ketemu orang yang nggak tepat, akhirnya masalah-masalah remaja ini muncul. Ya, yang ngerokok, mabok, nonton porno, banyak lah. Sampai narkoba bahkan sampai narkoba. Ya, gitu. Relate ya sekarang. Pelarian ibaratnya, Pak. Iya. Pelarian. Betul sekali. Berarti nih Pak, solusi buat kita supaya nggak terjerumus ke hal-hal negatif seperti itu atau yang kita sebut pelarian itu, selain kita ke guru BK, ada solusi lainnya nggak Pak untuk diri kita sendiri? Oke, yang lebih realistis ya, yang lebih realistis dan mudah untuk diaplikasikan adalah punya tempat cerita. Ya, apakah tempat cerita itu selalu berupa orang? Tidak. Ya, selama kita bijak dalam bersosial media, taruhlah masalahmu di status. Nggak apa-apa, it's okay, kamu mau ngomel kek, mau apa, masalah itu akan hilang kok dalam 24 jam. Ya, tapi ingat, di dalam sosial media kita pun harus punya norma dan aturan. Ya, jangan sampai nih masalah yang harusnya privacy, ya, privacy, terus yang pokoknya yang aib lah ya, yang ini kalian share, kan nggak bisa juga. Kembali lagi, apakah sosial media satu-satunya tempat cerita? Enggak, tempat cerita bisa berasal dari siapa saja, ya. Boleh misal kamu punya sahabat, atau ketika kamu lagi ada pikiran, wah sahabat aku lagi ini nih, lagi banyak masalah juga, lagi banyak pikiran, nggak mungkin aku lagi ngerepotin dia, gitu. Talk to stranger, ya, gitu.
Sekarang banyak kok platform-platform yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Pernah main Ome TV kan? Pernah. Nah, coba talk to stranger gitu. Ya, even if you don't know them or siapapun itulah. Justru ketika kamu nggak kenal orang, kamu bisa lebih leluasa, bener nggak? Iya, jadi kita nggak usah mikir-mikir lagi. Nah, nggak Iya. usah mikir gitu. Tapi hati-hati juga ya. Kadang orang asing itu yang kita belum kenal deket, kita juga jangan terlalu overshare ke orang itu. Itu juga nggak baik. Itu kayak lebih relate ke saya tuh Pak. Jadi saya kalau punya masalah nggak bisa saya pendam sendiri, harus saya keluarin. Jadi misalnya saya ketemu teman saya sambil ngobrol-ngobrol kayak lagi gini nih. Terus habis itu tiba-tiba masalahnya lupa, terus jadi tenang. Gitu. Justru yang benar seperti itu, Nabil. Banyak perempuan ya, terutama remaja putri yang nggak bisa buat ngomong sepatah kata pun ketika dia dilanda masalah atau beratnya hidup. Apa pelariannya? Nangis. Ya, nangis inilah yang bahaya. Iya, kalau setelah dia nangis plong, ya lupa dengan masalah atau selesai terus jadi lebih baik, itu dua hal yang berbeda. Ya, lupa kalau dia punya masalah, mungkin dia nangis selesai, tapi masalah itu tetap akan mengikuti dan nggak selesai. Karena apa? Ya dia belum menyelesaikan itu, gitu. Taruhlah dia belum ikhlas misal. Tapi kalau dia sudah punya solusi, masalahnya clear, wah dia pelong sekali, gitu. Nggak akan lagi tuh nangis lagi, ya. Berarti emang paling tepat itu kita membicarakan ke orang lain gitu ya Pak, atau kita taruhlah kita kayak saya nih Pak, kalau saya sampai sekarang itu ini fun fact, saya tuh masih suka nulis diary Pak, gitu. Jadi saya punya buku yang isinya emang saya tulis gitu Pak. Nah, itu sampai sekarang saya masih ada. Nah gitu Pak. Berarti emang solusi untuk masalah kita itu kita butuh someone to talk, bener nggak Iya, nih? betul. Wah bener banget. Dan someone to talk itu, that someone could be everything, ya, not only person. Saya ulangi sekali, not only person. Karena diary bukan person, Iya. gitu. At least kita sudah menuangkan beban sedikit ke sesuatu atau ke someone, ke seseorang. Gitu. Syukur itu seseorang. Kenapa? Karena kita dapat bonus, ada feedback nantinya yang mungkin bisa jadi pertimbangan kita untuk menggapai solusi itu. Ya, itu kenapa kebanyakan remaja lebih nyaman cerita ke orang lain mungkin selain orang tuanya, gitu. Karena ya yang relate dia, terutama kalau teman ceritanya ini punya pengalaman yang sama, gitu. Ya, sama-sama pernah diselingkuhin misal. Ya udah, ketika ketemu orang yang sama-sama korban pernah diselingkuhin, curhat, klop, nyambung, gitu, kurang lebih. Bener banget sih. Berarti emang kesehatan mental itu penting banget ya Kak, kalau untuk kita jaga. Betul. Dan juga kesehatan mental itu kan berhubungan dengan pikiran kita, perlakuan kita ke orang lain. Yang namanya manusia itu hidupnya sosial ya, pasti selalu bergantung dengan orang lain. Jadinya kita juga nggak bisa kalau kita maunya sendiri, atau kita juga harus memikirkan orang lain juga gitu ya. Iya, betul banget. Dan ini saya mau nanya nih Pak, ada nggak pesan-pesan terbaik Bapak untuk podcast kita kali ini? Oke, ya. Untuk sobat Gen Z dan Gen Alphaku di luar sana. Wih, Oi, keren Iya. banget nih. Ya. Kalau kamu pengen punya mental yang sehat, ya ada dua nih caranya. Apa? Yang pertama, maafkanlah semuanya, ya. Karena ketidakikhlasan kita itu membawa kita pada tuntutan-tuntutan yang kadang nggak realistis, gitu. Mungkin yang belum mengalami ini nggak akan relate, gitu. Tapi yang sudah mengalami ini pasti akan relate, ya. Yang kedua apa? Beranilah jujur. Ketika kamu jujur sama apa yang kamu mau, kamu akan selalu dekat, gitu. Ya, ketika kamu nggak jujur sama apa yang kamu mau, ya udah, kamu akan tersesat selamanya. Dan itulah awal dari masalah-masalah mental terjadi, ya. Karena ketidakjujuran kita antara pikiran dan perbuatan. So, untuk sobat Gen Z dan Gen Alphaku di luar sana, ya tetap sehat, tetap semangat, ya. Saya doain uang jajan kalian nambah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak nih Pak Ilham Pak udah Ilham.
Duh, saya jadi berasa relate gitu. Kamu berasa nggak sih, Yuen? Iya, jadi saya dari tadi jadi bengong loh karena saya ngerasa kok ini malah jadi cerita saya. Iya, mirip-mirip gitu. Oke, Pak Ilham, terima kasih banyak udah sharing sama kita. Terima kasih banyak udah mau jadi Sama-sama. guest star di podcast Iya, kali ini ini. sebuah kehormatan banget nih, Pak Ilham. Iya. Sama-sama. Wah, sumpah ini seru banget sih pembahasan kita kali ini. Bener banget kan Nabil. Tapi maaf banget nih guys, kita harus tutup podcast ini. Ya, dan kita terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, kalau kayak gitu kita harus tutup podcast kita yang episode kali ini. Tapi sebelumnya ada pantun nih dari Cantika Yuen. Nah, boleh nih, boleh. Makan manggis di rumah Sita. Cakep. Makannya sambil dikunyah. Ya. Terima kasih sudah dengerin podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Oke, dadah. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.